Kabupaten Ponorogo adalah satu di antara sekian banyak kabupaten di Jawa Timur yang terletak di ujung barat provinsi dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana daerah lain di Pulau Jawa, masyarakatnya bercirikan masyarakat agraris dan sektor pertanian yang menjadi tumpuan perekonomian daerah ini. Dan lebih dari 90% penduduknya menganut agama Islam. Selain telah dikenal dengan kesenian reognya, Kabupaten Ponorogo juga terkenal karena memiliki banyak pondok pesantren. Bahkan satu dari pondok-pondok tersebut, yakni Pondok Pesantren Modern Gontor, dikenal luas secara nasional maupun internasional. Untuk kenyamanan wisatawan juga tersedia hotel dan penginapan serta rumah makan yang menyajikan masakan tradisional Ponorogo, yaitu sate ayam maupun masakan lainnya. Yang paling menonjol dari ibu kota Kabupaten Ponorogo adalah alun-alunnya yang luas dan asri, serta jalan-jalannya yang luas dan dihias aneka macam patung di hampir tiap perempatan. Demikian pula di tiap ganggang dihiasi oleh gapura reog. Alun-alun Ponorogo secara tradisional merupakan tempat berkumpulnya masyarakat Ponorogo dalam berbagai bentuk perayaan. Dia juga menjadi pusat aneka kegiatan resmi pemerintah. Di alun-alun bisa ditemui patung-patung singa di setiap sudutnya. Dan sebagai centerpiece terdapat panggung raksasa yang digunakan sebagai panggung utama dalam acara Festival Reog Nasional yang diselenggarakan tiap tahun bersamaan dengan perayaan Grebeg Suro. Seni reog sudah dikenal luas di Indonesia bahkan di luar negeri. Tiap tahun digelar Festival Reog Nasional bersamaan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo dan perayaan Grebeg Suro. Kesenian reog juga dipentaskan tiap malam bulan purnama di Paseban alun-alun Ponorogo. Selain itu, untuk menjaga kelestarian reog dan mencari bibit-bibit muda penari reog, juga digelar Festival Reog ini pada bulan Agustus. Grebeg Suro adalah peristiwa ritual budaya yang sekaligus menjadi ajang pesta rakyat Ponorogo. Diadakan tiap menjelang bulan Suro. Biasanya sudah dimulai 2 minggu sebelum tanggal 1 Suro, ditandai dengan aneka macam kegiatan baik lomba maupun pameran dan diakhiri dengan acara larungan di Telaga Nebel. Para wisatawan juga bisa melihat tempat pembuatan kerajinan reog yang tidak jauh dari pusat kota. Juga tempat pembuatan batik Ponorogo dan gamelan yang sekaligus memproduksi kompor minyak tanah. Kesenian reog juga dipentaskan secara rutin tiap malam bulan purnama bertempat di panggung utama alun-alun Ponorogo. Ada juga pementasan wayang kulit yang diselenggarakan tiap malam Jumat Pon. Di samping kesenian reog dan wayang, ada juga masjid tua dan makam-makam bersejarah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal. Masjid Tegal Sari terletak di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis. Masjid Tegal Sari merupakan masjid kuno peninggalan Kiai Muhammad Hasan Besari yang konon merupakan keturunan dari Nabi Muhammad. Dia dikenal sebagai ulama yang sakti dan berbudi luhur. Dikisahkan di masjid itu pernah belajar seorang bernama Mas Burhan yang kelak terkenal sebagai Raden Ronggo Warsito, seorang pujangga besar dari Kerajaan Surakarta. Masjid ini berlokasi di Kecamatan Jetis. Makam bersejarah yang paling banyak dikunjungi adalah makam Betoro Katong yang terletak di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, kurang lebih 2 km ke arah timur dari pusat kota. Betoro Katong adalah pendiri sekaligus Bupati Ponorogo yang pertama dan juga tokoh penyebar agama Islam di Ponorogo. Beliau adalah keturunan Raja Brawijaya dari Majapahit dan adik dari Raden Patah dari Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Di kompleks pemakaman tersebut juga dimakamkan tokoh pendiri Ponorogo yang lain,
yaitu Patih Selo Aji dan Kiai Ageng Mirah. Makam lain yang dikeramatkan adalah Astana Srandil. Lokasinya berada di sebuah kaki bukit di Kecamatan Badekan, kurang lebih 15 km ke arah barat dari pusat kota. Yang dimakamkan di sini adalah Bupati Sumoroto dan keturunannya, yang banyak dikunjungi peziarah pada hari Selasa Kliwon. Telaga Ngebel terletak 24 km ke arah timur laut Ponorogo. Telaga yang berada di wilayah Kecamatan Ngebel ini sangat indah dan alami. Luasnya sekitar 5 km, di mana di sana dijumpai aneka buah-buahan seperti durian, manggis, pundung, dan sebagainya. Ada pula penginapan yang dikelola Pemda dan swasta. Taman Wisata Ngembak berlokasi di Kecamatan Siman, kira-kira 3 km ke arah timur dari pusat kota. Berupa sumber air yang dilengkapi dengan taman yang indah untuk arena bermain bagi anak-anak. Saat ini masih dalam pengembangan. Taman Wisata Kucur terletak di Kecamatan Badekan, kurang lebih 20 km ke arah barat dari pusat kota. Terdapat sumber air atau kucur di tengah-tengah hutan jati yang juga berfungsi sebagai hutan wisata dan juga bumi perkemahan. Selain itu, karena lokasinya yang sangat strategis, berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, kawasan ini menjadi semacam rest area bagi mereka yang sedang dalam perjalanan lintas batas provinsi. Gua Lowo terletak di Kecamatan Sampung, kurang lebih 2 km dari pusat kota. Dinamakan demikian karena dihuni banyak kelelawar. Di samping wisata budaya dan alam, ada juga potensi wisata minat khusus yang bisa dikembangkan, yaitu pesantren yang sangat banyak sekali jumlahnya di Kabupaten Ponorogo, pabrik minyak kayu putih dan Gondorukem di Desa Sukun, dan tempat tetirah umat Katolik, yaitu Sendang Waloyo Jatiningsih di Desa Klepu Soko. Apabila potensi di atas bisa dikelola dengan baik, maka tidak mustahil Ponorogo akan banyak didatangi wisatawan. Saudara, demikianlah selayang pandang tentang kota Ponorogo.